Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi komunikasi syarat visual ya. Eh, Pada bab ini kita akan membahas tentang istilah-istilah ataupun definisi-definisi. Jadi untuk mempermudah mempelajari kode isyarat internasional, kita harus terlebih dahulu harus memahami dan mengerti definisi dari istilah-istilah yang ada pada buku kode isyarat internasional tersebut ya. Dan hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan arti dari istilah-istilah tersebut. Yang kedua, definisi-definisi yang terdapat pada kode isyarat internasional adalah isyarat visual. Apa yang dimaksud dengan isyarat visual? Yaitu suatu metode komunikasi yang pengirimannya dapat dilihat dengan nyata. Kemudian ada namanya isyarat bunyi ataupun sound signaling, ya kan? Adalah suatu metode pemberian isyarat Morse dengan menggunakan sirine, suling, trompet, genta ataupun alat bunyi lainnya. Dan berikutnya di sini adalah istilah originator, adalah pejabat yang memerintahkan terkirimnya suatu berita. Ya. Kemudian ada isyarat identitas ataupun identity signal atau call sign adalah kelompok huruf dan angka yang diberikan kepada setiap stasiun oleh administrasi pengirimnya. Ini nanti kita akan bahas ya pada pertemuan tatap muka ya. Ini hal-hal yang penting ya. Jadi kemudian ada yang namanya istilah stasiun ataupun station. Nah, jadi bukan stasiun terminal ataupun apa ya. Stasiun dalam hal ini adalah stasiun pemancar ataupun penerima. Yaitu apa yang maksud dengan stasiun? Stasiun adalah sebuah kapal, pesawat terbang, pesawat penyelamat atau suatu tempat yang mana komunikasi dapat dilakukan dengan apapun juga. Kemudian ada istilah stasiun asal ataupun station of origin. Adalah stasiun di mana originator mengirimkan suatu isyarat untuk dipancarkan tanpa memperhatikan metode komunikasi yang digunakan. Berikutnya ada namanya istilah stasiun pemancar ataupun transmitting station. Adalah stasiun di mana isyarat benar-benar dibuat dan dipancarkan. Dan di berikutnya ada si tertuju ataupun addresses. Adalah pejabat kepada siapa isyarat tersebut dialamatkan. Saya ulang, si tertuju ataupun si alamat ataupun istilahnya address adalah pejabat kepada siapa isyarat tersebut dialamatkan. Kemudian ada istilah stasiun tujuan, station of destination, ya. Adalah stasiun yang mana isyarat telah diterima oleh si tertuju. Dan juga ada istilah stasiun penerima ataupun receiving station, adalah stasiun yang mana isyarat dapat dibaca dengan nyata. Ada lagi istilah prosedur isyarat, ya, yang dimana menunjukkan peraturan yang dibuat untuk penyelenggaraan daripada suatu isyarat. Dan juga ada isyarat prosedur ataupun prosedur signal, ya, adalah suatu isyarat dibuat untuk memudahkan penyelenggaraan isyarat. Ini harus dibedakan ya antara prosedur isyarat dan isyarat prosedur, jangan terbalik-balik ya. Ya. Terus waktu asal, time of origin. Saya ulangin, waktu asal, time of origin adalah waktu di mana isyarat diperintahkan untuk dikirim. Ya. Kemudian ada lagi kelompok ataupun grup, menunjukkan satu atau lebih huruf atau angka yang bersama-sama membentuk suatu isyarat. Ini pada hal-hal yang agak-agak sulit begini, ini saya akan sampaikan nanti kali kesempatan insyaallah di pertemuan tatap muka ya. Ya, secara detail ya. Kemudian ada lagi nanti kelompok huruf. Saya ulang, kelompok angka, numeral group, ya kan? Terdiri dari satu angka ataupun lebih. Kemudian ada istilah sebuah pancangan atau a hoist, terdiri dari satu kelompok atau lebih dari sebuah tali bendera tunggal. Sebuah pancangan bendera tersebut berada di tengah-tengah. Apabila pancangan itu dikibarkan kira-kira setengah dari ketinggian maksimal dari tali bendera tersebut. Dan sebuah pancangan ataupun isyarat tersebut berada di puncak apabila pancangan ataupun isyarat itu di ketinggian maksimal yang dapat dicapai tali bendera. Pada beberapa yang lalu saya sudah menyampaikan juga istilah tali pemisah ya, tagline.
Dan juga ini sering-sering dipertanyakan dalam suatu ujian-ujian kita ya nanti ya. Apa yang dimaksud dengan tagline? Ya. Pada beberapa waktu yang lalu di dalam definisi komunikasi isyarat juga saya sudah menyampaikan ini tentang tali pemisah. Apa itu tali pemisah ataupun tagline? Adalah seutas tali bendera yang panjangnya kira-kira 6 kaki ataupun kurang lebih ya 2 meter lah, tapi nggak sampai 2 meter itu. Dipergunakan untuk memisahkan setiap kelompok bendera. Nah, setelah kamu melihat ataupun menyaksikan video pembelajaran ini, sekarang silakan kamu mencoba berlatih soal-soal. Yang pertama pertanyaannya adalah jelaskan pengertian daripada isyarat identitas. Tadi di atas sudah kita lihat ya. Apa pengertian isyarat identitas ya? Ini bisa dilihat. Terus kita lihat. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian originator. Apa itu originator? Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengertian isyarat visual. Nah, ini yang baru saya sampaikan tadi, jelaskan pengertian tagline. Kemudian berikutnya yang kelima, jelaskan pengertian time of origin. Hanya itu aja tugas kalian ataupun latihan soal untuk kali ini secara singkat. Semuanya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas perhatiannya untuk para taruna semua pada materi isyarat visual kali ini. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye-bye.